Hai sobat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Sebelum kita mulai, kami ingatkan lagi, untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, sobat, agar kalian selalu update berita terbaru seputar militer dari kami, Shark Indo Militer. Terima kasih. Spesialis dari Pusat Konsep dan Teknologi Pertahanan dari Institut Hudson berpendapat bahwa penerbangan Amerika akan menghadapi kekurangan bahan bakar yang akut ketika menyerang wilayah udara Rusia atau China. Meskipun Pentagon memiliki armada pesawat tanker terbesar di dunia, keberhasilan penggunaan tempur mereka dipertanyakan. Kekurangan kapal tanker Amerika Serikat memiliki armada udara paling kuat di planet ini. Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat dan Korps Marinir memiliki lebih dari 13.000 pesawat dan helikopter, tidak termasuk drone, dan Washington tidak malu untuk menggunakannya sepenuhnya. Penerbanganlah yang memainkan peran penting dalam operasi militer Pentagon di seluruh dunia. Strategi standar adalah untuk mendapatkan superioritas udara, menimbulkan kerusakan maksimum pada musuh dengan pesawat serang dan senjata presisi, dan baru kemudian memindahkan pasukan darat ke dalam pertempuran, infanteri dan tank. Namun, para ahli Institut Hudson percaya bahwa strategi ini tidak akan berhasil dengan menyerang Rusia atau China. Intinya adalah, secara halus, dalam kondisi pesawat tanker yang tidak sempurna, yang memberi angkatan udara minyak yang jauh dari lapangan terbang pangkalan militernya tanpa mereka, pesawat tempur dan pengebom tidak akan bisa menyerang dalam jarak yang jauh. Ini sangat penting dalam konflik dengan negara-negara dengan wilayah yang luas seperti China dan Rusia. Setelah Perang Dingin, 3 dekade lalu, pesawat tanker kami terus beroperasi di seluruh dunia, baik dalam operasi penjaga perdamaian maupun tempur, kata laporan itu. Faktanya, hari ini semua pesawat tanker digunakan, dan kami tidak memiliki cadangan jika terjadi perang dengan China atau Rusia. Musuh mengetahui kelemahan ini dan akan secara aktif mengeksploitasinya. Akibatnya, Angkatan Udara AS dapat kehilangan efektivitas di medan perang. Kekurangan kapal tanker terbang bukan satu-satunya masalah. Penulis penelitian mengingatkan bahwa usia rata-rata KC-10 Extender dan KC-135 Stratotanker adalah 52 tahun. Menurut standar penerbangan, ini banyak, dan jika Extender, yang mulai digunakan pada tahun 1981, belum kehabisan sumber dayanya, maka sebagian besar Stratotanker yang diproduksi dari tahun 1954 hingga 1965 harus dikirim ke medan perang. Pentagon mulai mencari alternatif untuk pesawat usang 20 tahun yang lalu. Pada tahun 2001, sebuah program diluncurkan untuk mengembangkan 3 jenis kapal tanker baru. Direncanakan untuk membangun 179 kendaraan proyek yang menjanjikan KEK-X dan KEK-Y masing-masing untuk menggantikan KC-135 dan pada tahun 2040 untuk membangun produksi massal KEK-Z untuk mengirim sisa KC-10 ke scrap. Namun, kesulitan muncul. Kontrak untuk proyek KEK-X pada tahun 2011 diterima oleh perusahaan Boeing, yang mengembangkan tangki pengisian bahan bakar KC-46 Pegasus berdasarkan muatan Boeing 767. Di atas kertas, ia membawa 95 ton bahan bakar, hampir 2 kali lipat KC-135. Pesawat itu diisi dengan teknologi modern, misalnya, operator memiliki kacamata 3D khusus untuk mempermudah pengisian bahan bakar di udara. Pentagon telah mengalokasikan $55 juta untuk memperbaiki kekurangan dan menunda pengiriman KC-46 lebih lanjut ke Angkatan Udara hingga setidaknya 2024. Tentunya hal ini akan mempengaruhi waktu penyelesaian proyek KEK-Y dan KEK-Z. Selain membangun armada kapal tanker bersayap, para ahli Hudson Institute mendesak pembangunan lapangan terbang tambahan di kawasan Indo-Pasifik untuk menerima pesawat berat dan menyimpan bahan bakar. Perhitungan dikutip, jika Anda menghabiskan setiap tahun untuk ini dari $400 hingga $600 juta, maka pada tahun 2040 jumlah penerbangan pengisian bahan bakar udara akan berlipat ganda, yang akan sangat membantu dalam perang hipotetis dengan China. Jika tidak, menurut Washington, Angkatan Udara AS tidak akan memiliki lebih dari selusin lapangan terbang yang sesuai, yang akan sangat membatasi kemampuan penerbangan. Selain itu, harus diingat bahwa Rusia dan RRC memiliki pertahanan udara yang kuat. Satu hal adalah operasi militer di suatu tempat di Timur Tengah,
di mana Anda dapat mengisi bahan bakar seorang pembom di langit sekutu. Hal yang sama sekali berbeda adalah dukungan penerbangan di kedalaman wilayah negara besar. Tanker adalah sasaran empuk untuk sistem rudal anti-pesawat. Rusia memiliki S-400 dengan jangkauan 400 km dan pencegat MiG-31 yang dapat mengenai rudal R-33 pada jarak 300 km, sehingga pesawat tanker Amerika memiliki sesuatu untuk ditakuti. Selain itu, masih belum jelas bagaimana menggunakannya bersama dengan pesawat tempur generasi kelima F-22 dan F-35, mengisi bahan bakar tak terlihat di udara benar-benar membuka kedoknya, dan pertahanan udara musuh dapat membunuh 2 atau bahkan 3 burung dengan satu batu sekaligus. Di Amerika Serikat, tanker udara siluman, termasuk yang tak berawak, sedang dikembangkan. Namun, kapan mereka secara massal akan pergi ke pasukan, tidak diketahui. Dengan satu atau lain cara, laporan Institut Hudson dengan jelas menunjukkan bahwa Angkatan Udara AS memiliki kelemahannya sendiri. Paman Sam dan Mama Rika, kalian kenapa? Hahaha, salam riuh dan gak bikin gaduh. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share Shark Indo Militer.